Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode istinbat hukum melalui kaidah mahnawiyah pada untuk mata kuliah usul fiqh yang diampu oleh Bapak dosen Kiai Haji Mazumi SPDI. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang pengertian makosid syariah secara bahasa dan juga secara pengertian. Secara bahasa itu, kata makosid sendiri itu berasal dari kata maksud yang berarti tujuan atau target. Nah, sedangkan secara istilah makosid syariah itu dapat diartikan sebagai tujuan atau rahasia Allah yang ada di dalam setiap hukum syariat. Maka dapat disimpulkan bahwasannya segala sesuatu dari hukum syariat itu memiliki tujuan itu tersendiri seperti hibzudin, hibzu akal, hibzu nasl, hibzu mal, dan juga hibzu nafas. Selanjutnya, ada beberapa aspek dalam kebutuhan fakih untuk mengetahui beberapa makosid syariah. Yang pertama itu adalah memahami lafaz-lafaz syariah. Terus yang kedua itu meneliti dalil-dalil yang tanpa bertentangan atau bertaarud. Terus yang ketiga itu melakukan kias atau analogi. Yang keempat itu menetapkan hukum bagi perkara baru yang tidak memiliki nas maupun analoginya. Terus yang kelima itu menerima hukum-hukum yang bersifat ta'abudi. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertiannya dan juga contoh-contohnya dari 5 aspek tersebut. Yang pertama adalah memahami lafaz syariat atau dalil-dalil yang tekstual. Maksudnya di sini tuh para fakih tuh memulai dengan memahami nas Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan kaidahnya. Nah, setelah contohnya itu adalah kata sholat yang tidak hanya berarti doa, tetapi dimaknai sebagai ibadah tertentu dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya itu adalah meneliti dalil-dalil yang tanpa bertentangan atau bertaarud. Maksudnya di sini dalam hal ini para fakih itu meneliti kemungkinan adanya dalil-dalil yang tampaknya itu bertaarud. Jika ditemukan maka mereka harus melakukan al-jama' wal tarjih. Nah, yaitu menggabungkan atau memilih dalil yang lebih kuat. Nah, misalnya itu hadis larangan ziarah kubur pada awal Islam kemudian digantikan dengan hadis perintah ziarah kubur. Para fakih itu memahami bahwa hukum akhirnya itu adalah sunnah. Yang ketiga adalah melakukan kias atau analogi. Melakukan kias atau analogi ini itu apabila terdapat perbuatan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, maka para fakih itu menghubungkannya dengan kasus-kasus yang sudah ada melalui kesamaan ilahnya gitu. Maksudnya di sini ilah itu adalah suatu masalahnya. Contohnya itu adalah pengharaman narkoba yang dikiaskan dengan khamr karena keduanya itu memiliki ilah yang sama, yaitu al-iskar atau memabukkan. Yang keempat itu adalah menetapkan hukum bagi perkara yang baru yang tidak memiliki nas ataupun analogi. Nah, dalam situasi seperti ini, para fakih itu menetapkan hukum dengan mempertimbangkan makosid syariah dan juga kemaslahatan umat. Nah, sebagai contohnya itu adalah hukum donor organ yang tidak disebutkan dalam nas, namun para fakih membolehkannya untuk menyelamatkan nyawa suatu sesuai dengan makosid syariah, yaitu menjaga jiwa atau hifzun nafas. Dan yang terakhir itu adalah menerima hukum yang bersifat tabudi atau yang tidak jelas hikmahnya. Nah, ada sebagian hukum yang tidak diketahui alasannya dan diterima apa adanya sebagai bentuk ibadah, misalnya jumlah rakaat sholat, kantongan waktu-waktu ibadah tertentu, serta tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Nah, semua ini diterima sebagai ketentuan ta'abudi, walaupun makosid umum itu tetap menjaga hubungan seorang hamba dengan Allah. Oke, selanjutnya itu maka dapat disimpulkan bahwasannya langkah-langkah para fuqaha dalam menentukan makosid syariah itu berawal dari memahami teks atau dalil, terus kemudian menyaring dalil yang tampaknya ta'arud atau yang bertentangan, terus kemudian dimengkiaskan, nah terus kemudian menentukan hukum bagi masalah yang baru dengan melihat suatu maslahatnya, nah hingga menerima hukum-hukum yang bersifat ta'abudi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.